Bab 214, Kamar Gelap 7. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene mengambil beberapa langkah ke depan tetapi memastikan untuk tidak terlalu dekat dengan sosok itu. Sebaliknya, dia berhenti sesaat setelah dia mulai berjalan. Dia bisa merasakan jantungnya yang terkejut berdebar kencang. Dia merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya, dan hanya satu kalimat yang berhasil keluar dari bibirnya. Hei, kamu bajingan kecil. Eugene tidak menahan diri. Sebenarnya, dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Vermont pantas mendapatkan yang lebih buruk, dan bukan hanya kutukan. Bahkan jika Eugene memutuskan untuk menamparkan dan memukulnya, Vermont hanya pantas menerima apapun yang diberikan padanya. Tapi Eugene tidak bisa mencengkeram kerahnya. Bukan karena dia telah menumbuhkan titik lemah untuk Vermont setelah berpisah selama 300 tahun, tetapi karena apa yang muncul di hadapannya hanyalah penglihatan tentang Vermont. Kamu, yang berdiri di hadapanku sekarang, kata Vermont. Jelas itu hanya sebuah penglihatan, tetapi dia tampak jelas seolah-olah Vermont benar-benar duduk di depan mata Eugene. Namun, Eugene tidak bisa merasakan kehadiran Vermont. Eugene bertanya-tanya pada periode waktu mana penglihatan itu berasal. Rambutnya tampak lebih rapi, dan pakaiannya lebih bersih daripada saat mereka memasuki kastil penahanan Raja Iblis. Apakah saat dia dikenal sebagai Great Vermont, atau saat dia menjabat sebagai Grand Duke of Kill? Atau, apakah setelah dia memalsukan kematiannya sendiri? Apakah itu kamu, Hamel? Itu pertanyaan sederhana. Eugene mengepalkan tinjunya dan memelototi Vermont. Pasti begitu karena penglihatan ini tidak akan muncul kecuali itu kamu. Sudah berapa lama? Tidak mungkin bagi saya untuk melakukannya dengan benar, tetapi saya kira sekitar 300 tahun telah berlalu, lanjut Vermont. Vermont jarang tersenyum sejak 300 tahun yang lalu. Dia tidak selalu apatis seperti boneka kayu, tapi dia tanpa ekspresi dalam kebanyakan situasi, sama seperti dia sekarang. Vermont duduk dalam posisi tegak, dan dia terlihat tenang tanpa ekspresi apapun. Vermont terlihat persis seperti yang diingat Eugene, yang membangkitkan emosi rumit di hati Eugene. Seperti potret dari 300 tahun yang lalu, penglihatan di depannya sebenarnya bukanlah Vermont, tetapi Eugene dapat merasakan Vermont secara mendalam dari penglihatan ini. Hamel, kamu pasti melontarkan kutukan mengerikan padaku sekarang. Aku tidak pernah berpikir menyenangkan mendengarmu mengutuk, tapi sekarang, aku merindukannya. Itu sebabnya aku merasa sedikit menyesal. Aku ingin tahu kutukan macam apa yang kau lontarkan padaku saat ini, lanjut Vermont. Bajingan. Kamu pasti sudah menyadarinya sekarang. Yang ada di depanmu sekarang adalah aku dari ratusan tahun yang lalu. Aku tidak bisa melihatmu, dan aku tidak bisa mendengarmu. Saya hanya bisa berbicara kepada Anda secara sepihak. Tapi jangan terlalu marah. Jangan terlalu marah. Eugene merasa benar-benar tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi mencemooh. Setidaknya kamu menyadari bahwa aku seharusnya marah padamu, kan? Dia tahu itu tidak ada gunanya, tetapi Eugene membalik jari tengahnya ke arah penglihatan Vermont. Apa yang harus saya bicarakan? Di mana saya harus memulai? Mengetahui betapa tidak sabarnya Anda, saya sedikit takut Anda mungkin pergi begitu saja tanpa mendengarkan apa yang saya katakan, kata Vermont dengan suara pelan sebelum menggenggam tangannya dan meletakkannya di atas lututnya. Dia menutup matanya, lalu mengambil waktu sejenak sebelum melanjutkan. Aku punya banyak rahasia, Hamel, dan saya tidak bisa menceritakan semuanya kepada Anda. Saya tidak punya niat untuk melakukannya, dan saya juga tidak seharusnya. Jadi percakapan ini tidak akan menjawab semua pertanyaan Anda. Semua orang kecuali kamu tahu betapa mencurigakannya kamu, gerutu Eugene sebelum jatuh ke tanah. Benar, mari kita bicara tentang reinkarnasi Anda terlebih dahulu. Hamel, saya yakin ini adalah pertanyaan terbesar yang Anda miliki. Tembak, kata Eugene sambil mengangguk, tahu betul bahwa sebenarnya dia tidak perlu terlibat. Kamu seharusnya tidak mati di tempat itu, kata Vermont. Jawabannya membuat Eugene kesal, yang menyebabkan alisnya menggeliat. Tapi Eugene menahan kutukan yang memuntahkannya dan mengendalikan emosinya. Vermont melanjutkan, tapi tidak mungkin untuk membalikkannya. Hamel, kamu mungkin berpikir lebih baik kamu mati di tempat itu. Nyatanya, tubuhmu dihancurkan setiap kali kamu mendaki kastil Raja Iblis. Anda mungkin menyalahkannya karena kecerobohan Anda. Mengapa kamu mengatakan hal-hal yang begitu jelas? Gerutu Eugene, mendecakkan lidahnya. Dia sudah merenungkannya lebih dari selusin kali, tetapi kesimpulannya tidak pernah berubah. Hamel telah meninggal di kastil penahanan Raja Iblis karena dia ceroboh dan lemah. Sienna dan Anise telah memperingatkannya tentang bahaya pengapian, tapi mustahil membuka jalan di kastil neraka tanpa menggunakan pengapian. Dan saya tahu Anda tidak akan menyukai kata-kata saya selanjutnya, tetapi saya hanya akan memberitahu Anda apa yang saya pikirkan. Hamel, kamu mati karena aku gagal melindungimu, kata Vermont tanpa perubahan sedikit pun pada ekspresinya. Tidak mau membiarkan komentarnya berlalu, Eugene melompat dan memelototi Vermont. Kamu bajingan, apa yang kamu katakan? Ekspresi Eugene terdistorsi, dan kemarahan berkobar dari lubuk hatinya. Itu adalah jenis kemarahan yang berbeda dari yang dia alami di sumber cahaya. Ini adalah perasaan terhina. Dia mati karena Vermont gagal melindunginya. Siapa kamu sehingga mengatakan bahwa kamu harus melindungiku? Mereka tidak berbagi hubungan seperti itu, dan Eugene juga tidak menginginkan hubungan seperti itu.
Bukan hanya Eugene juga, setiap orang yang bertarung bersama Vermont 300 tahun yang lalu pasti sama. Memang, Vermont kuat. Dia sangat kuat sehingga sulit untuk percaya bahwa dia adalah manusia, sama seperti orang lain. Namun, tidak satu pun dari 4 orang yang bertarung bersama Vermont yang menginginkan perlindungan dari Vermont. Tidak ada yang ingin menjadi beban bagi Vermont, dan di medan perang, mereka berlima setara. Semua orang berdiri di garis depan, dan jika seseorang memimpin, yang lain mengambil sisi dan belakang mereka. Hamel, apakah kamu marah? Tanya Vermont. Eugene memelototinya sebagai balasan. Dia tahu bahwa Vermont sebenarnya tidak ada di sana dan bahwa penglihatan itu hanyalah sebuah rekaman dari masa lalu. Meski begitu, Vermont menatap langsung ke arah Eugene setelah mengangkat kepalanya. Eugene dapat mengetahui dari matanya bahwa Vermont telah sepenuhnya yakin bahwa komentarnya akan membuat Eugene melompat dari kursinya karena marah. Saya juga marah saat itu, lanjut Vermont. Mulutnya melengkung membentuk senyuman. Mengetahui betapa bangganya kamu pasti marah karena aku bilang aku harus melindungimu. Tapi apa kau ingat bagaimana kau mati, Hamel? Kamu mati untuk melindungiku, meskipun tidak perlu melakukannya sama sekali. Eugene menjadi bisu. Kamu pasti sudah tahu saat itu. Anda tidak perlu membuang diri untuk saya, Hamel. Anda hanya membutuhkan tempat untuk jatuh. Anda membuang diri karena Anda pikir Anda hanya akan menjadi beban bagi kami semua jika Anda melanjutkan. Jadi Anda mencoba menyelamatkan saya ketika saya tidak dalam bahaya. Apakah itu alasan yang memuaskan atas kematianmu? Eugene tidak bisa menjawab. Dia tahu bahwa Vermont mengatakan fakta yang tak terbantahkan. Kamu egois, Hamel. Anda menggunakan saya sebagai alasan untuk jatuh, meskipun Anda tidak harus melindungi saya. Anda hanya perlu melindungi diri sendiri, tetapi Anda memilih untuk tidak melakukannya. Anda mati sebagai gantinya. Jadi apa boleh buat kalau aku menyesal tidak bisa melindungimu, lanjut Vermont. Petik 2. Jalang, gerutu Eugene sebelum duduk kembali di kursinya. Setelah keheningan singkat, Vermont menggelengkan kepalanya sebelum menurunkan pandangannya dan menatap lurus ke depan. Meskipun pandangannya tidak sepenuhnya sejalan dengan tempat Eugene berada, tak satu pun dari mereka yang terlalu peduli. Ayo lanjutkan, Hamel, kamu akhirnya mati, dan perjalanan kita berakhir pada saat itu. Saya yakin Anda sudah familiar dengan keadaan di era Anda saat ini. Saya membuat sumpah dengan Raja Iblis Penahanan, dan perang berakhir. Apa sumpah itu? Tanya Eugene. Untuk pertempuran itu sendiri, itu sulit, mustahil untuk menang. Apakah itu akan mengubah apapun bahkan jika saya ada di sana? Saya benar-benar hancur. Anda tahu bahwa tidak mungkin bagi saya untuk bertarung dengan benar. Itu tidak akan mengubah apapun bahkan jika saya ada di sana. Saya tidak akan membantu dalam pertempuran melawan Raja Iblis Penahanan. Eugene mencoba membenarkan tindakannya. Saya tidak bisa memberitahu Anda apapun tentang isi sumpah, tetapi pada saat itu yang terbaik yang bisa saya lakukan. Vermont berhenti, lalu menatap ke udara dengan mata kosong sebelum terkekeh. Jika kamu ada di sana bersama kami tidak perlu melawan Raja Iblis Penahanan setelah kami mencapai puncak. Apa? Eugene terperangah. Itu adalah hal terpenting bagiku, mendaki ke puncak Babel, kastil penahanan Raja Iblis. Jika kita menghadapi tubuh sebenarnya dari Raja Iblis Penahanan, itu akan berhasil. Itu juga akan mengubah isi sumpah secara signifikan. Apa yang kamu katakan? Eugene benar-benar tidak bisa mengerti. Tatapannya mulai bergetar saat dia menatap Vermont. Dia tahu siapa Raja Iblis Penahanan itu. Raja Iblis Penahanan adalah suara rantai yang merayap di tanah dan mata merah terang yang mengintip dari kegelapan. Setidaknya, itulah Raja Iblis Penahanan yang diketahui Eugene sejak kehidupan sebelumnya. Apakah dia pernah bertemu dengan Raja Iblis? Ya, beberapa kali. Raja Iblis Kehancuran telah menimbulkan keputusasaan di hati semua orang hanya dengan bergerak melintasi lapangan dari jarak jauh. Dia telah melihat Raja Iblis Penahanan juga. Ketika mereka berlima pertama kali memasuki Babel, Demon King of Incarceration secara pribadi menyapa mereka sebagai gemerincing rantai dan mata merah dalam badai kegelapan. Aku akan menunggu di atas. Meskipun mereka tidak bertarung melawan Raja Iblis Penahanan pada saat itu, Eugene menyadari bahwa Raja Iblis kedua berada pada level yang berbeda dari Raja Iblis yang mereka hadapi dan bunuh sebelumnya. Jadi apa yang dia bicarakan? Mereka tidak harus bertarung melawan monster yang mengerikan itu. Jika mereka berlima naik ke puncak Babel tanpa sekarat dan menghadapi tubuh asli dari penahanan Raja Iblis, maka itu sudah cukup. Tidak mungkin mengembalikan apa yang telah terjadi, kata Vermont. Jadi saya tidak punya pilihan selain mencari cara yang berbeda. Saya mengulur waktu dengan sumpah, dan saya menerima jiwa Anda. Kalung yang berisi jiwamu masih ada pada Sienna, tapi suatu hari nanti, aku berniat untuk meyakinkannya dan mendapatkannya darinya. Yakinkan dia. Begitukah cara dia mendefinisikan menjungkir-balikan kuburan seseorang dan membuat lubang di hati Sienna setelah dia datang ke sana dengan syok? Hamel, Anda di sini sekarang, yang berarti semuanya berjalan sesuai rencana saya. Anda terlahir sebagai keturunan saya dan mempelajari formula api putih. Anda mungkin tidak senang, tetapi saya membuat Anda bereinkarnasi. Aku tahu, bajingan. Konten iklan. Dan aku tidak punya pilihan selain membuat pilihan ini karena kamu paling mirip pahlawan dari semua orang yang aku kenal. Apa yang kamu bicarakan?
Yang terbaik yang bisa kulakukan adalah mendaki kastil Raja Iblis Penahanan, Babel, tapi kamu seharusnya bisa melangkah lebih jauh. Hamel, jika itu kamu seharusnya bisa mencapai apa yang tidak bisa aku lakukan. Vermont, kau jalan kecil. Katakan dengan cara yang bisa saya mengerti. Apa, saya paling seperti pahlawan dari semua orang yang Anda kenal. Anda bajingan kecil gila. Apakah kamu akhirnya menjadi gila? Kamu tidak akan mau mengakuinya, tapi pikiranku tidak akan berubah. Fakta bahwa Anda ada di sini sekarang membuktikan bahwa saya tidak berubah pikiran, kata Vermont dengan senyum tipis. Pada akhirnya, aku tidak cukup. Jika kamu tidak cukup baik, lalu siapa? Teriak Eugene, tidak lagi bisa menahan diri. Satu-satunya alasan mereka bisa mengalahkan 3 Raja Iblis Pembantaian, Raja Iblis Kekejaman, dan Raja Iblis Kemarahan, adalah karena Vermont ada di sana. Demikian pula, satu-satunya alasan Raja Iblis Inkarnasi menyetujui sumpah dan mengundurkan diri adalah karena Vermont ada di sana. Itulah Vermont, seseorang yang mengubah situasi yang tidak mungkin menjadi kemenangan, seseorang yang kehadirannya bertindak sebagai suar cahaya untuk meningkatkan moral sekutu manapun. Dia adalah pahlawan yang bersinar. Hanya karena dia berhasil menghunus pedang suci maka Raja Iblis telah dikalahkan. Hanya karena dia memegang pedang cahaya bulan maka Raja Iblis telah terbunuh. Hamel, kamu kuat. Eugene tidak bisa lagi menemukan kata-kata untuk diucapkan. Sebaliknya, dia mencengkeram dadanya saat Vermont melanjutkan. Kamu kuat di kehidupan sebelumnya, tapi aku yakin kamu lebih kuat sekarang. Tentu saja, itu tidak bisa dihindari. Saya tidak tahu persis kapan Anda akan dilahirkan kembali di keluarga mana, tetapi agar reinkarnasi Anda secepat mungkin, saya harus memiliki keturunan sebanyak mungkin. Untuk memastikan keturunanku tidak berkelahi, aku membuat peraturan yang tidak bisa diganggu-gugat. Bajingan gila. Saya tidak peduli apakah Anda setuju dengan ini atau tidak. Tapi, Hamel, seperti bagaimana kamu mati melakukan apapun yang kamu inginkan, aku akan melakukan apapun yang aku inginkan. Bagaimanapun, keluarga yang menggunakan nama belakang saya akan terus makmur di masa depan, dan cabang utama keluarga akan memandang rendah cabang lain dari tempat yang tinggi. Meskipun saya tidak akan dapat melihatnya terjadi dengan mata kepala sendiri, saya yakin itulah yang akan terjadi. Vermont benar, keluarga Lionheart tetap kuat selama 300 tahun, dan Black Lion, pengawas keluarga, memastikan bahwa cabang-cabang keluarga tidak ikut berperang. Upacara kelanjutan garis darah, Leyland, dan Formula Api Putih memastikan bahwa garis agunan tidak dapat melawan cabang utama keluarga. Dan suatu hari, kamu akan terlahir sebagai salah satu dari keturunan Lionheart yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh yang akan Anda miliki akan jauh lebih baik daripada tubuh kehidupan Anda sebelumnya. Tidak dapat dihindari karena saya bermaksud agar tubuh dirancang secara menyeluruh untuk jiwa. Tubuh Eugene Lionheart benar-benar luar biasa. Itu bergerak dengan sangat baik bahkan sejak dia masih kecil sebelum dia belajar bagaimana menggunakan mana. Itu tidak pernah rusak, terlepas dari seberapa keras Eugene berlatih. Apakah hanya itu? Bakat yang dimiliki Eugene di kehidupan sebelumnya berkembang lebih indah lagi di tubuh barunya. Akan ada perbedaan besar antara apa yang Anda berikan di kehidupan sebelumnya dan apa yang Anda miliki sekarang, Hamel. Anda pasti akan menonjol dalam upacara kelanjutan garis darah, dan mungkin keturunan saya akan iri pada Anda. Meski begitu, saya yakin Anda akan bangkit menghadapi tantangan. Faktanya, mungkin begitulah cara Anda berada di sini, di tempat ini. Eugene terdiam. Berapa usia Anda sekarang? Formula api putih mungkin sulit untuk dipelajari, tetapi dengan bakat Anda tidak boleh berusia di atas 20-an paling lama. Pernahkah Anda melihat senjata di ruang harta karun? Beberapa di antaranya mungkin sudah ada di tangan Anda. Tapi pedang suci, sejujurnya, saya tidak yakin. Apakah Anda akan dikenali oleh cahaya? Vermont tertawa kecil. Kamu mungkin kecewa karena Moonlight Sword tidak ada di ruang harta karun. Tapi itu terlalu berbahaya. Ini berbahaya dalam banyak hal. Itu benar. Itu adalah senjata yang bodoh, kuat, dan mengerikan, Eugene bersimpati. Aku berniat untuk menghancurkan Moonlight Sword dan membersihkan dunia dari keberadaannya. Namun, saya mungkin akan gagal. Pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa kau hancurkan hanya karena kau mau. Jika saya bisa mengelola pedang ini entah bagaimana, dan mengaturnya untuk Anda, dan Hamel, jika Anda memiliki keterikatan yang melekat pada Moonlight Sword. Vermont mengangkat tangannya ke udara, dan beberapa huruf bersinar muncul di udara. Itu adalah formulasi sihir yang unik. Aku telah membuat kuburanmu di bawah tanah di gurun Kasitan di Nahama. Jika Anda menggambar mantra berdasarkan rumus ini, Anda seharusnya dapat menemukan kuburan Anda. Mungkin kamu tidak bisa menggunakan sihir, tapi jika memang begitu, gunakan kesempatan ini untuk mempelajarinya. Sienna baru-baru ini mendirikan cabang sihir baru di Arot. Dengan bakatmu, seharusnya tidak terlalu sulit. Aku sudah mempelajarinya, gumam Eugene. Tentu saja, pedang sinar bulan mungkin tidak ada di sana bahkan jika kamu mengunjungi makammu. Tapi jangan terlalu kecewa. Jika pedang cahaya bulan ada di sana dan aku masih memiliki pedang cahaya bulan, maka itu berarti aku tidak bisa menghancurkannya. Tetap saja, saya harap Anda tidak menertawakan saya karena saya yakin saya telah berhasil mengendalikannya. Vermont bangkit dari kursinya. Hamel, kurasa kamu tidak akan diyakinkan dengan alasan aku membuatmu bereinkarnasi.
Namun, saya yakin Anda akan dapat melakukan apa yang saya tidak bisa. Apa yang bisa kukatakan? Aku sudah bereinkarnasi. Dan bahkan jika saya ingin mengeluh, Anda tidak ada di sini, Vermont. Aku tidak bisa memaksamu untuk menjalani hidupmu dengan cara tertentu setelah kamu bereinkarnasi. Mungkin, Anda telah berubah. Mungkin kebencianmu terhadap kaum iblis dan Raja Iblis telah memudar. Mungkin Anda tidak lagi berpikir untuk menyelamatkan dunia seperti sebelumnya. Tapi kau mengenalku. Namun, saya tidak berpikir itu akan terjadi. Hamel, kamu bukan orang yang seperti itu. Terlepas dari siapa Anda dilahirkan kembali, selama Anda menyimpan kenangan hidup Anda sebagai Hamel, tidak mungkin keyakinan Anda dari kehidupan masa lalu Anda akan berubah. Eugene malah tertawa alih-alih menjawab. Jadi, kamu akan datang untuk membenciku. Anda mungkin merasa seperti saya mengkhianati Anda. Aku tidak berpikiran sempit. Hamel, jika kamu sama seperti sebelumnya dan ingin menyingkirkan dunia dari orang-orang iblis dan Raja Iblis, jika kamu ingin menyelamatkan dunia, jeda Vermont, lalu menutup matanya. Jangan bertarung dengan Raja Iblis kehancuran. Jauhi dia. Saya yakin Anda tahu karena Anda melihatnya juga, tapi ini aneh. Itu bukan eksistensi yang bisa kau lawan. Eugene telah melihat Raja Iblis penghancur bergerak dari jauh. Tapi dulu dan sekarang, dia tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang sebenarnya dia lihat. Sesuatu telah bergerak melintasi dataran luas, dan jika apa yang dia lihat bukanlah kehancuran, lalu dunia apa yang memenuhi syarat untuk disebut demikian? Jika yang dilihatnya bukan Raja Iblis terkuat, lalu apalagi yang bisa disebut Raja Iblis? Pikiran seperti itu meyakinkannya bahwa apa yang dia lihat saat itu adalah Raja Iblis kehancuran. Tidak ada seorang pun yang berada di sana bersamanya berbicara tentang bertarung melawan Raja Iblis kehancuran. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah berpegangan pada tubuh mereka yang bergetar dan menahan diri. Petik 2. Tapi Raja Iblis penghancur harus mati suatu hari nanti, bisik Eugene. Vermont tidak mendengar jawaban Eugene. Tapi suatu hari, Raja Iblis penghancur harus dibunuh. Meski begitu, dia memberikan jawaban yang sama dengan Eugene. Sebelum itu, cobalah mencapai puncak Babel. Vermont membuka matanya. Sama seperti yang kulakukan, berdiri di hadapan Raja Iblis penahanan dan bertemu dengan tubuh aslinya. Raja Iblis penahanan tidak akan membiarkanmu mendaki Babel dengan damai karena dia memang seperti itu. Tentu saja, saya harus mendaki Babel. Saya belum pernah ke sana, kata Eugene. Apa yang akan terjadi setelah itu adalah hal-hal yang harus kamu alami sendiri. Vermont tidak duduk kembali. Sebaliknya, dia berdiri di tempat sejenak sambil membelai sandaran tangan kursinya. Setelah beberapa saat, dia bergumam dengan senyum pahit, ini dia. Dia menatap lurus ke depan ke arah Eugene. Itu pasti kamu. 300 tahun yang lalu, Vermont telah menemukan dan memilih Eugene sebagai rekannya meskipun ada ketidaksetujuan dari rekan-rekannya. Itu harus kamu. Dia telah mengulurkan tangannya ke Hamel saat mengucapkan kata-kata ini. Dia mengucapkan kata-kata yang sama sekali lagi sambil meraih ke depan. Aku juga rindu mengatakan ini, gumam Vermont sebelum menurunkan tangannya yang terulur. Namun, sebelum tangannya jatuh sepenuhnya, Eugene mengulurkan tangannya sendiri sambil mendecakkan lidahnya. Tangan Eugene melewati udara, tapi itu masih cukup untuk Eugene. Itu masih omong kosong, gerutu Eugene.